Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Yunita Rangkuti dengan NIM 2114040005. Di sini saya akan menjelaskan dan menafsirkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuduna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina al-ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya tafsiran dari ayat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilina wa fi riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mawfuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini merupakan kisah nyinyiran kaum Yahudi yang mempertanyakan seputar pemindahan kiblat ke Masjidil Aqsa. Lalu dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa kebaikan hakiki itu yang pertama, keimanan harus 100%. Keimanan harus 100% ditujukan bahwa keimanan hanya kepada Allah semata, tidak boleh ada keraguan. 100% harus yakin. Hal ini dapat dicapai dengan syarat. Yang pertama, dilandasi dengan ilmu, karena jika tidak didasari ilmu akan goyah. Yang kedua, dibuktikan dengan ikhtiar mengerjakan perintahnya. Dan yang ketiga, bebas dari segala keyakinan. Selanjutnya, mengimani adanya hari akhir. Konsekuensinya adalah harus mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat. Beramal dengan ikhlas merupakan suatu penjagaan terhadap amal kebaikan, karena dunia adalah tempat menanam kebaikan yang harus dirawat agar kita bisa memanennya ketika hidup di akhirat. Jika tidak ikhlas akan sia-sia. Selanjutnya, beriman kepada malaikat. Diartikan bahwa kita harus yakin adanya malaikat pencatat yang senantiasa mengikuti kemanapun kita melangkah. Oleh karenanya, perbanyaklah istighfar agar kejelekan dan dosa kecil yang tercatat akan terhapus. Kemudian beriman kepada kitabnya. Untuk kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, kita cukup mempercayainya saja. Namun untuk Al-Quran tidak cukup mempercayainya dan membacanya saja, melainkan juga harus melanjutkan dengan memahami, mempelajari, menghafalnya, dan mengajarinya. Selanjutnya beriman kepada Nabi.
Untuk nabi sebelum Nabi Muhammad, cukup mengetahui dan meyakinkannya saja bahwa Allah telah menurunkan nabi sebanyak 300 sekian belas. Rasul yang dijelaskannya ada 25. Namun untuk beriman kepada Nabi Muhammad, kita harus mengikuti sunnahnya dan mencontohkan segala perilaku dari Nabi meskipun kita tidak pernah melihatnya. Yang kedua, terletak bagaimana harta kita diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kriterianya, harta yang diberikan adalah harta yang kita cintai. Kepada siapa saja? Yang pertama, kepada kerabat dekat. Menurut ulama, memberikan kepada kerabat mendapatkan dua hal, yakni sedekah dan silaturahmi. Kerabat yang mana diprioritaskan mendapatkan? Yang pertama, masih dalam lingkup generasi ketiga. Yang kedua, yang paling membutuhkan. Yang ketiga, yang paling banyak menggunakan untuk kebaikan. Yang kedua, anak yatim, masih kecil atau belum balik. Yang ketiga, orang miskin, tidak dapat memenuhi kebutuhan primer, pangan, papan. Untuk kriteria terkini, miskin itu jika penghasilannya di bawah umur. Yang keempat, orang dalam perjalanan, yaitu orang yang dalam perjalanan dengan tujuan untuk maksiat. Ada juga yang memahami Ibnu Sabil adalah tamu yang datang ke rumahnya. Yang kelima, orang yang meminta. Secara hukum memberi orang yang meminta adalah boleh. Namun, sifat meminta adalah sesuatu yang dibenci Allah. Yang terakhir, budak. Sekian penafsiran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.